الفاتحة إلى حضرة النبي جميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدامة السادات والخالات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qadirun artinya yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Allah sidin bersifat qadirun. Maksud qadirun adalah gabungan antara zat dan sifat qudrat. Jadi kalau kita menyebut qadirun berarti di situ ada dua perkara. Pertama ada orangnya, kedua ada sifatnya. Kalau kita menyebut qudrat saja berarti sifatnya yang disebut. Kalau kita menyebut qadirun berarti yang disebut itu zatnya yang bersifat qudrat. Jar kita qudrat itu sifatnya disambet, orangnya kada dikiau. Tapi kalau qadir orangnya dikiau dengan yang bersifat qudrat. Nah, itu. Jadi qadir ini adalah bagian dari asma. Berkumpul sifat qudrat dengan zat disebut asma namanya. Jadi ya qadir berarti kita mengiau orangnya, zatnya yang bersifat qudrat. Qudrat dengan qadirun itu berlazim-laziman, artinya bermasuk-masukan. Misal jar ulun qadir berarti Allah yang bersifat qudrat. Kalau jar ulun qudrat berarti sifat Allah yang ada berdiri pada zat Allah. Nah, berlazim-laziman loh. Kalau ujar kita Allah berisi sifat qudrat, maka sidin itu qadir. Jar ulun Allah tu qadir berarti sidin bersifat qudrat. Nah, itu maksud berlazim-laziman itu nah. Nah, kenapa di sini disebut qadirun termasuk bagian sifat Allah, qudrat itu pun juga sama sifat Allah. Cakap diulas sabuting bang. Nah, memang ada sebagian ulama memadahkan sifat itu 13 yang dijelaskan. Jadi kan yang qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun yang 7 itu sudah berlazim-laziman, kada perlu disambat lagi. Nah, cuma ini bagian dari memperjelas dan menangkal akan aliran-aliran yang menyalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini sidin buat juga, maka terkenallah sifat itu yang dia wajib dipelajari, sifat 20. Nah, pembahasannya tuh detail benar kan itulah. Ada di forum ini menjelaskan kenapa ada qudrat disebut, kenapa ada qadirun. Itu termasuk wilayah fardu kifayah itu menjelaskan itu. Cuma yang jelas nangka ini nah misal keadaan meja berisi sifat persegi panjang ya kalau. Nah, segi panjang itu sifat meja. Maka keadaan meja jadilah persegi panjangan. Nah, itu maksudnya. Bal atau bola sifatnya bulat, maka keadaan bola itu bulatan. Pian bisi anak sifatnya hirang, maka keadaan anak pian hirangan. Ya kalau hirangan mun di kampung tuh ngaran warik ya hirangan. Nah itu
jelas saja sudahlah. Nah, berarti berlazim-laziman ya kita. Nah, lalu dalilnya sama dengan dalil sifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa atas segala sesuatu Allah yang menjadikan, Allah yang berkuasa. Itu dalilnya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Arti patut ini seharusnya bagi yang kita beriman, yakin bahwa Allah itu sidin ini qadir, berkuasa, kada lemah, maka banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Satu, banyak takutnya, dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Jadi mun kita pinandu Allah bersifat kudrat, buahnya itu dua macam di hati. Ada rasa takutan lawan Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada juga pengharapan yang ganal lawan Tuhan. Namun kita pinandu Allah bersifat qadir. Nah, ini buah ngarannya lah. Sebelum memahami buah ini kita pahami dulu sebab menimbulkan buah itu nah. Jadi Allah sudah kita yakini semalam bersifat wahdaniyat. Nah, ketahuan di sini. Jadi kudratnya Allah atau bahasa kitanya Allah itu kawa, sanggup, berkuasa. Nah, yang sanggup, yang kawa, yang berkuasa hanya sidin. Jadi yang bersifat sanggup, kawa, berkuasa hanya sidin. Itu disebut wahdaniyat pada sifat kudrat narannya. Wahdaniyat pada sifat kudrat. Maka berarti yang benaran qadir hanya Allah pada hakikat. Karena yang berisi sifat kudrat, yang memberi bakas hanya sidin. Satu-satunya yang berisi sifat kudrat yang memberi bakas tuh. Arti memberi bakas itu menghasilkan hanya sidin, hanya Allah. Lain dari Allah, kada ada berisi kudrat yang memberi bakas, yang menghasilkan. Nah, maka disebutlah yang naran qadir itu hanya Allah. Lain dari Allah, kada ada bernama qadir. Maksud qadir di sini berkuasa. Kenapa berkuasa? Karena mampu, karena kawa. Nah, bahasa Arabnya sidin bersifat kudrat, itu bahasa Arabnya. Pemahamannya sidin pang yang kawa, sidin pang yang mampu, sidin pang yang berkuasa. Itu bahasa kita Banjarnya itu nah. Nah, maka kalau kita yakin bahwa Allah ini berisi sifat kudrat, berarti kita yakin sidin yang berkuasa dan wahdaniyat sidin pada kudratnya. Maksud wahdaniyat sidin pada kudratnya ini yang lain dari sidin kada ada berisi sifat kudrat yang memberi bakas. Nah, maka bila hanya sidin yang berisi sifat kudrat yang memberi bakas, berarti hanya sidin yang berkuasa, mampu, kawa. Nah, kalau sidin satu-satunya yang mampu, hanya Allah satu-satunya yang mampu, yang kawa, berkuasa, maulah ini, maulah itu segala macam, maka seluruh alam semesta ini hanya ulahan sidin. Itu kita melihat ke bawah tuh, namun kita paham bahwa Allah sidin itu qadir yang memberi bakas. Lain dari sidin, kadada yang bersifat qadir. Berarti kita memandang efek depannya, berarti seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ini dijadikan oleh sidin. Karena sidin aja pang seorangan yang mampu. Nah, kalau kita melihat efek depannya ke bawah. Nah, kalau kita memandang bahwa Allah hanya satu-satunya sidin yang berisi sifat kudrat, mampu, kawa, kita pandang ke atas lagi pulang. Berarti seluruh alam semesta ini menunjuk kisahnya hanya kepada sidin. Nah, jadi ada tiga pandangan ya kita. Nah, kita memandang Allah bersifat kudrat, qadir, itu pandangan tepat lapisan kedua. Jadi nangka ini lah. Yang ada ini aja, yang kelihatan darnya ya kalau. Yang kelihatan, kedengaran, kerasaan, seluruhnya itu dijadikan Allah. Hanya Allah yang menjadikan. Nah, pandangan pertama.
Alasannya kenapa hanya sidin yang menjadikan? Karena hanya sidin yang bernama Qadir. Hanya sidin yang berisi sifat kudrat. Hanya sidin yang berisi sifat kuasa. Kalau hanya sidin, atau tadi pandangan kedua. Kalau hanya sidin yang berisi sifat kuasa, kudrat, mampu, berarti seluruh alam semesta ini kisahnya menunjuk kepada sidin. Nah, ini pandangan yang tertinggi. Jadi kalau kisahnya pulanglah. Alam semesta kisahnya menunjuk kepada Allah. Kenapa garang? Karena sidin pang yang bisa sifat kudrat. Nah, buktinya seluruh alam semesta sidin yang menjadikan. Nah, paham nang kaya itu menimbulkan hati ini takutan lawan Tuhan. Karena yang menjadikan kita Allah, yang menjadikan iman kita Allah, yang menjadikan kita untung atau celaka Allah, yang menjadikan kita baik dan buruk Allah, berataan Allah yang menjadikan. Kada kita tuh, kita ini dijadikan. Kenapa kita dijadikan? Dari batang tubuh luar dan dalam Allah menjadikan. Dari iman Allah yang menjadikan. Dari apapun yang ada di kita ini Tuhan menjadikan. Kenapa kita ini seluruhnya dijadikan oleh Tuhan? Karena kita kadada berisi sifat kudrat yang memberi bakas. Kalau kita kadada berisi sifat kudrat yang memberi bakas, kita ini termasuk alam semesta juga sama. Kita ini kan perwakilan alam semesta. Kalau kita nih kadada berisi sifat kudrat, berarti kadada berisi kisah kita. Kadada berisi kisah. Kalau kadada berisi kisah, berarti yang sebujur-bujur yang bakahandak, yang sebujur-bujur kawa, yang sebujur-bujur mampu itu hanya Allah, lain kita tuh. Berarti tasarah orang sebenarnya. Kada tasarah kita. Nah, karena kita meyakini dan paham bahwa sebenarnya apapun itu kehendak Tuhan, karena sidin pang yang kawa ya kalau. Nah, mau di hati ini timbul ada rasa takutan lawan Tuhan. Amun kita ini seadanya kada dijadikan Tuhan beriman, gen jadi aja juga. Ya kalau kada kawa unggal aja kita. Mun Tuhan kada menjadikan kita manusia, jadi aja juga. Mun Tuhan kada menjadikan kita masuk surga, jadi aja juga. Kenapa? Karena kita kadada berisi kekuasaan. Kekuasaan mutlak itu milik Allah. Kenapa hanya milik sidin? Karena sidinlah satu-satunya yang berisi sifat kudrat ya kita. Nah, timbullah rasa takutan di hati lawan Tuhan. Lemah, kita ini kan lemah memandang orang yang berkuasa, takutan kita. Nah, cuma di sisi lain takut ini ada semata-mata. Ada juga rasa ganal harap lawan Tuhan. Rasa ganal pengharapan bahwa Tuhan itu memberi kita nikmat dan kebajikan. Kenapa? Karena memang sudah nangkai itu bang. Anunya. Caka ibarat jejak langkah atau track record Tuhan tuh ketahuan sudah. Dari mulai kita dalam parut sampai keluar, sampai remaja, sampai tuhawah ini nah. Ketahuan sudah sifat-sifat Tuhan itu dasar sidin Tuhan kita ini memelihara lawan kita, memberi rezeki lawan kita, ketahuan sudah. Ya kalau menghidupi lawan kita, ketahuan. Karena ketahuan sidin memang baik benar lawan kita, jejak langkahnya tuh ketahuan bagus lawan kita, baik benar perlakuan sidin lawan kita, maka timbullah di hati kita ini harap lawan sidin. Nah, harap lawan sidin. Dan buktinya kita beriman lawan sidin. Ya kalau manuhanakan lawan sidin, beribadah lawan sidin, itu tak bukti sudah. Siapa yang menghendakin itu, yang menjadikan angka itu? Tuhan. Nah, maka timbullah di hati ini takut, harap, takut. Mun takut kada, harap kada, yang tadi harap tuh. Jadi kita tuh disuruh lawan Tuhan bila wayah mengganang bahwa hanya Allah berisi sifat kudrat, ada rasa takutan. Sebab sidin pang apa ujar sidin aja naruhnya. Tapi jangan hanya ada rasa takutan aja, ada juga rasa mengharap lawan sidin. Kenapa kita timbul pengharapan ganal lawan Allah Ta'ala? Karena sudah track recordnya Allah Ta'ala mulai dalam kandungan kita ini diharagu oleh sidin. Nah, itu satu menimbulkan angka itu.
Tapi di sini bukan hanya kesadaran itu yang kita harus timbul di hati, bukan hanya itu. Ada yang lebih dari itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semalam disuruh oleh Tuhan karena Allah bersifat kalam, beribadah lawan sidin. Ya kalau bila beribadah itu ya Tuhan semata-mata karena aku. Nah sekarang paham sudah kita nih toh, bila beribadah karena aku ya Tuhan. Lillahi ta'ala maksudnya. Paham sudah kita, mengerti sudah. Nah sekarang ya Tuhan, apabila nyawa beribadah karena aku, buktinya tuh satu aja. Bukti bahwa kita beribadah karena sidin, buktinya satu aja. Kalau satu nih kadada, berarti kita kada bujur beribadah karena Allah. Nah apa satu itu? Kesadaran yang lebih dalam dari yang tadi, yaitu memandang bahwa yang ada ini seluruhnya adalah nikmat dari Tuhan. Maksud nikmat di sini kebaikan yang dijadikan Allah di diri kita. Cukup kita memandang itu, maka bujurlah bahwa yang kita harap, yang kita tuju waktu beribadah hanya Allah. Misalnya kayak contoh yang praktiknya sembahyang 5 waktu. Sembahyang subuh misalnya. Sembahyang subuh kita disuruh ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Kadada urusan karena mendukung kehendak nafsu, kadada. Jadi semata-mata hanya menuju ridha Allah. Nah kita ridha Allah, ridha itu kadang dihapus menuju Allah ya, maksudnya menuju ridha Allah. Nah jadi ya Tuhan, kalau bujur nyawa menuju ridha aku, menuju aku, nah siapa yang nyawali hati? Kayak kita tuh menuju, misalnya menuju ke Kalampangan, tentu arah kita ke Kalampangan karena menuju Kalampangan. Maulah menuju Kalampangan arah kita ke Cililiwut, kan kada mau ya kalau. Nah kalau nyawa menuju aku ya Tuhan, nah maka nyawa tuh melihati aku karena nyawa menuju aku. Apabila kita menuju sesuatu, tentu yang kita lihat itu sesuatu yang kita tujuin itu. Nah sekarang kita beribadah, siapa yang dituju? Allah. Nah siapa yang kamu lihat, yang nyawa lihati? Nah tentu yang kita lihati apa yang kita tuju. Nah bila kita melihati Allah, berarti bujurlah kita menuju Allah di dalam beribadah. Nah sembahyang, kenapa nyawa sembahyang? Karena disuruh Allah. Bujur kada karena disuruh Allah? Bujur aja kita. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Pian yang kau tuju. Nah bukti akan bang, amun nyawa bujur-bujur menuju aku, siapa yang nyawali hati? Pian Tuhan Nah inilah yang dimaksud ikhlas yang sempurna. Yang dituju Allah, yang dilihati Allah. Waktu beribadah, maksud menuju Allah, menuju ridhanya Allah. Maksud melihati Allah, menimbulkan kebaikan Allah. Nah, jadi kita sadar tadi, asal muasal tadi kan kita sadar bahwa yang diisi sifat kudrat hanya Allah. Kalau hanya Allah yang diisi sifat kudrat, berarti yang menjadikan ini pun hanya Allah. Kalau yang menjadikan ini hanya Allah, berarti yang ini kisah siapa? Kisah Allah. Nah, supaya mudah dipaham, kisah kebaikan dari Allah. Nah sekarang sembahyang 5 waktu ini kisah siapa? Kisah kebaikan dari Allah. Sekarang kita anak sembahyang, siapa yang dituju? Allah. Kalau bujur menuju Allah, siapa yang nyawali hati? Kebaikan Allah. Nah jadi Allah yang nampak dalam alam sadar kita waktu itu hanya kebaikan Allah. Kalau yang kita lihati hanya kebaikan Allah, adalah kebaikan kita. Ada. Inilah yang disebut at-tabarri minal hauli wal quwwah. Berlepas diri dari rasa kawa. Berlepas diri dari rasa mampu. Kan kita tadi kada mampu, kada kawa. Siapa yang kawa? Allah. Kenapa sidin kawa? Sidin bersifat kudrat. Nah sekarang ini bang, kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Yang ada ini, kenapa terjadi ini? Ditolongi Allah. Kalau Allah yang menolongi, berarti siapa yang menggawi?
Allah. Nah maka jelaslah ketika kita berisi kesadaran nang kaya itu, waktu kita berlihat di dalam kita beribadah, yang kita lihat tuh seluruhnya sebenarnya adalah hakikatnya di kita. Yang sebujur-bujurnya adalah kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah. Nah, kawa atau ada kesadaran kayak itu di dalam hati, itu yang disebut ikhlas. Baudo misal, kenapa kita baudo disuruh Tuhan? Ampih kita yang dahulu disuruh nafsu karena kepentingan nafsu, ampih sudah lillahi ta'ala sudah. Najar Allah ta'ala bujurkah nyawa karena aku yang menyuruh, inggih Tuhan naik. Nah buktiakan sebuting siapa yang nyawali hati, pian Tuhan yang ulun pandang. Nah maksudnya kita hanya memandang bahwa kita kawa baudu karena ditolongi Tuhan. Nah pertolongan Tuhan ini baikkah bagi kita? Kadang baik loh kok. Maka sebutlah kebaikan dari Tuhan. Kalau kita menyebut ini kebaikan dari Tuhan, itu sudah termasuk pertolongan Tuhan di situ. Tapi kalau kita menyebut ini pertolongan dari Tuhan, nah kurang mesra. Jadi sebutlah yang ada di diri kita ini kebaikan dari Allah. Kadosah lagi kita menyebut perbuatan Allah, kurang mesra. Kurang mesra. Misal ada limping di hadapan, nah limping di hadapan, panas-panas pulang, jadi kita ulahan cinonor, kurang mesra. Coba sambat, oh ini limping ini kebaikan cinonor, nah jadi mesra ya kalau arti mesra ini akrab ya kita. Amun kita menyambat ulahan cinonor aja, ingat memadahkan sidin bau ulah aja, belum dipadahkan sidin itu baikan lagi. Nah, mudahan paham nih lah. Nah, waktu kita beribadah nang kaya itu, apabila ada nang kaya itu kesadarannya, itu disebut ikhlas darannya. Maka ciri orang ikhlas beribadah, lah, ciri orang ikhlas beribadah tuh. Cirinya sebuting dulu. Kadada di hati baisi kehendak, hendak dipuji itu kadada. Nah sebuting aja dulu nah. Banyak pang lagi yang lain-lain dari itu. Cuman ini paling utama benar. Jadi bila kita beribadah kadada perasaan hendak dipuji, berarti ikhlas tuh ciri-cirinya. Kenapa aja kada hendak dipuji aja? Kenapa? Karena kita sudah memuji berdahulu lawan orang. Coba kita sembahyang, siapa yang kita lihati tadi? Kebaikan Allah. Kenapa kita hanya melihati kebaikan Allah? Karena yang ada hanya kebaikan sidin. Kenapa garang kita hanya melihati kebaikan sidin yang ada? Sidin pang yang kita tuju tadi. Nah, kalau yang kita tuju sidin, berarti ada yang kita tinggalkan. Ya kan? Kita nih menuju ke Lampangan, berarti ada yang kita tinggalkan. Dari sini menuju ke Lampangan, berarti yang kita tuju ke Lampangan, yang kita tinggalkan yang di sini, ya lah. Nah, sekarang yang kita tuju Allah, siapa yang kita tinggalkan? Makhluk. Siapa makhluk? Ya kita. Kalau yang kita tuju Allah, yang kita tinggalkan ya kita. Ya kada. Nah, maka orang yang ikhlas beribadah sebenarnya ibadahnya tadi menuju Allah, meninggalkan makhluk. Nah, jadi makhluk ada lagi dalam pandangannya baisi kebaikan. Yang ada hanya kebaikan Allah. Maka waktu itunya beribadah menuju Allah, meninggalkan makhluk. Siapa makhluk itu? Ya kita. Ditinggalkannya diri kita dalam ruang kesadarannya jernya. Ini lain gawian kok. Nah berarti gawian siapa nih? Gawian Allah. Cuma kita sebut gawian Allah ini dibungkus dengan sesuatu yang mesra tadi. Ya kita kebaikan Allah. Nah kenapa kadang kita disuruh mengganang kebaikan? Karena dari mengganang Allah itu baik, timbul karena kita mencintai sidin. Nah, mencintai sidin karena hati itu cenderung mencintai lawan orang yang selalu berbuat baik lawan kita. Nah sekarang kebaikan ini dari Allah. Ternyata Allah itu baik lawan kita. Waktu kita Allah menolongi, mau sidin maulahakan yang Allahu Akbar, angkat tangan mau sidin maulahakan, ruku mau sidin maulahakan, sujud mau sidin maulahakan. Berarti itu kebaikan dari sidin.
Kalau kita sudah melihat ini kebaikan dari sidin, tugas yang kedua memuji lawan sidin. Alhamdulillah. Maka ucapan kita alhamdulillah ini bujur atas dasar penyaksian kita. Kita melihat bang siapa yang baik, lalu kita puji alhamdulillah. Nah, maka selamatlah hati dari mengharap pujian orang. Kenapa? Karena kita sudah berdahulu memuji lawan orang. Memuji lawan Allah sudah. Ada orang memuji kita, lalu di hidung aja pujian itu. Biar kita orang ini memuji kita salah alamat sebenarnya. Ya kalau orang itu rajin benar beribadah aja, malibas di hidung aja. Karena kada sangkut di hidung kada ganal. Coba cakanya kita kada bisi kesadaran nang kayak ini nah. Allahu Akbar 2 rakaat tontong. Soalnya berdiri pulang Allah Akbar, jurang tuh rajinnya jurang ya. Bisa jadi tak ada 8 rakaat tuh. Kenapanya beganal hidung? Pujian tadi hinggap ke hidung kita. Nah, karena kita kada ada bisi kesadaran yang bujur tadi. Parasa kita yang kawa. Karena parasa kita yang kawa, lalu timbullah di hati ini parasa kita yang bisi kelebihanin tuh. Lalu kena minta pujian tuh. Nah, ini yang disebut orang kada ikhlas. Jelas saya lah. Nah, nih. Waktunya kita mipet ya kalau hendak terlalu bersambung pulang kita. Kada kawan gitu sampai tengah hari pian habis berarti ulun sikong sini kan. Kita baca tertib nah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الرتيف الشيخ علي بن عبد الله ورسول الله روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi tahassanna billahi. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Bismillahi tahassanna billahi. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Bismillahi tahassanna billahi. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khawfun 'alayhim. Bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khawfun 'alayhim. Bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khawfun 'alayhim. Subhanallahi 'azzallah. Subhanallahi jallallah. Subhanallahi 'azzallah. Subhanallahi jallallah. Subhanallahi 'azzallah. Subhanallahi jallallah. Subhanallahi bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqi ya khabiran bi khalqi ulfud bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi. Ya khabiran bi khalqi ulfud bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi. Ya khabiran bi khalqi ulfud bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan lam yazal ulfud bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ulfud bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ulfud bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ulfud bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ulfud bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ulfud bina wal muslimin. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلمه وسوده وفره وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصحيح الراتب قطب الأنباس الهبي عمر بن عبد الرحمن المعتصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا حبيب أحمد بن حسن بن عبد الله المعتصم وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين.